Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, kita melakukan pembelajaran virtual. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak selalu mengingatkan, yang pertama, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, yang perlu juga Bapak ingatkan, karena kondisi kita masih di masa pandemi, mari kita selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga kita terhindar dari penyakit atau dari virus COVID-19. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum Bapak menyampaikan materi KD 3.3 atau materi atau KD terakhir di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022, Bapak akan menyampaikan informasi atau review tentang tugas-tugas dan juga ulangan yang sudah dikerjakan, agar nantinya bisa diketahui oleh semua anak-anakku, khususnya 12 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Bapak akan bacakan saja. Kalau yang bersangkutan belum hadir, Bapak berharap teman-teman dalam satu kelasnya bisa menginformasikan, karena ini terkait dengan nanti proses nilai di buku rapornya, dan juga terkait dengan keaktifan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kita tidak menutup mata bahwa di masa pandemi ini, karena PJJ, tentu banyak ragam aktivitas yang dilakukan anak-anakku. Ada yang infonya dia bekerja, kemudian ada yang juga melakukan kegiatan yang lain, dan hari ini pun ada yang di kampung gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah anak-anakku tetap mengikuti proses pembelajaran, karena itu adalah tugas pokok kalian sebagai seorang pelajar. Baik, terkait dengan tugas pada tanggal 29 Juli dari IPS 1, 12 IPS 1 yang tidak terekam, 1 Muhammad Ardani, 2 Dwiki Darmawan, 3 Gusti Fitri Nurmalasari, kemudian 4 Bella Mulyani. Kemudian dari 12 IPS 2 Rahmatul Ismah, dan 12 IPS 3 Muhammad Aska Fuadi. Itu untuk penugasan tanggal 29 Juli 2021. Kemudian pada tanggal 2 September 2021 dari IPS 1 yang tidak ada tugasnya, Muhammad Ardani, Dwiki Darmawan, Gusti Fitri Nurmalasari, ini sama ini di tanggal 29 bertiga, dan yang keempat Alvina Sari. Kemudian dari 12 IPS 2 yang tugasnya tidak ada, Yunita Ikasari, Rahmatul Ismah, ini muncul lagi namanya, Nabila Rizkiani Rahayu, dan Yandi Supian. Dari IPS 3 ada 6 orang, 1 Wulandari, 2 Muhammad Aska Fuadi, 3 Habibah, 4 M. Rafli, 5 Nur Rahmaniyah,
6 Selma Rosanti. Selanjutnya pada ulangan KD 3.1, IPS 1 lengkap, IPS 2 lengkap, IPS 3 yang belum mengikuti, Habibah, Muhammad Aska Fuadi, Selma Rosanti. Jadi muncul lagi nih, Selma Rosanti dan Aska Fuadi. Kemudian penugasan pada tanggal 19 September, itu belum bisa direkap semuanya karena ada tugas-tugas yang tidak bisa diakses. Dan Bapak sudah minta request tapi belum ada tindak lanjut. Sehingga tidak bisa dilakukan penilaian. Jadi ada beberapa kelompok yang tugasnya lalu adalah kelompok, maksimal ada 4 orang itu. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2021, PS1 Gusti Anissa Stiani, kemudian Muhammad Ardani, Nur Sifa Audina, Dwiki Darmawan, Bella Mulyani, Alvina Sari. Selanjutnya IPS 2 ada Muhammad Gunawan, ada Rahmatul Izmah, ada Yandi Supian. Ini nampaknya muncul lagi 2 orang ini. Kemudian dari IPS 3 ada Habibah, M. Rafli, Selma Rosanti. Habibah dan Selma ini nampaknya muncul lagi. Kemudian ulangan KD 3.2 minggu yang lalu, IPS 1 lengkap. IPS 2 yang belum, Aditya Febrianto, Dina Amalia, M. Reza Resnawan, dan Yandi Supian. Kemudian IPS 3 ada Alif Rahman, ada Habibah, ada Nur Rahmaniyah, ada Wulandari. Nah itu data yang belum terekam di classroom-nya, baik penugasan maupun ulangan. Kalau misalnya mau melakukan konfirmasi, dipersilahkan terkait hal tersebut. Siapa tahu Bapak ada kesalahan dalam menulis atau merekam datanya. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar tentang itu. Ada anak-anakku? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, berarti nama-nama tadi dipersilahkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, baik dalam penugasan maupun dalam ulangan. Karena kita ingat di pertama bahwa kita akan melakukan penilaian itu secara objektif. Artinya, nilai itu diperoleh oleh siswa, bukan diberikan oleh guru. Artinya bila siswa tidak melakukan aktivitas, maka tentu dia tidak bisa memperoleh nilai. Dan konsekuensinya nilai rapot nanti kemungkinan besar bisa jadi kosong. Nah itu yang perlu Bapak sampaikan. Jadi ini evaluasi untuk pembelajaran sosiologi di kelas 12. Karena Bapak tidak bisa monitor secara langsung, jadi melalui virtual ini Bapak sampaikan. Selanjutnya sangat mengharap kepada anak-anakku bila mengetahui nama-nama tadi bisa disampaikan, siapa tahu yang bersangkutan tidak ada di ruang virtual ini. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari materi 3.3 yaitu tentang ketimpangan sosial. Apakah bisa dilihat tampilan layarnya? 1, 2 orang Bisa, konfirmasi. Oke, bisa ya. Oke.
Ini adalah KD 3.3 atau KD terakhir semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 di kelas 12. Slide pertama tentang gambar. Di situ ada nampak gambar apartemen dengan segala kemewahannya. Sementara di depannya nampak rumah-rumah kumuh yang umumnya ada di daerah-daerah perkotaan atau di kota-kota besar. Nah, kemudian tulisan di bawah ini, adakah yang mau berpendapat mengapa gambar itu kok dikatakan sebagai bentuk ketimpangan? Karena tempat tinggal itu menggambarkan siapa yang tinggal di dalamnya. Silahkan, ada yang mau berkomentar? Ayo. Mengapa gambar itu atau gambar yang terlihat di layar itu sebagai sebuah ketimpangan sosial? Ada? Masa tidak ada dari sekian orang? Bagaimana? Tidak ada yang berpendapat? Harus berani. Silakan. Oke, silakan. Tidak ada? Halo. Oke, kalau begitu. Bahasa mudahnya, kata ketimpangan, kan dari kata dasar timpang, itu berarti ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Itu timpang. Tapi kalau hanya perbedaannya sedikit saja, itu bisa disebut perbedaan saja. Jadi ketika kita bicara ketimpangan, maka kondisi yang terjadi itu selisihnya sangat jauh. Seperti gambar di layar, di satu sisi apartemen dengan fasilitas yang sangat lengkap dan secara umum kondisinya sangat mewah. Sementara di sisi lain rumah-rumah, ya kalau orang bilang itu rumah gubuk dengan segala kesederhanaan, mungkin bisa disebut bahkan sangat-sangat sederhana, sehingga kata orang yang penting bisa tidur, tidak ada kenikmatan di sana. Nah, ini menggambarkan bahwa ketimpangan itu kondisi yang sangat berbeda antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain. Ini kompetensi dasar kita, jadi memahami faktor mengapa ketimpangan itu bisa terjadi. Apa hubungannya dengan perubahan dalam konteks globalisasi. Kemudian juga yang berikutnya adalah mengolah hasil kajian tentang ketimpangan sosial. Tujuannya satu, bisa menjelaskan pengertian. Jadi anak-anak nanti bisa apa itu ketimpangan sosial. Kemudian faktor-faktor penyebabnya apa saja. Bentuk-bentuk ketimpangan itu apa saja. Dampak ketimpangannya seperti apa. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ketimpangan sosial. Nah, ini penting bagi kita. Agar nanti kita sebagai warga masyarakat itu bisa menjadi bagian yang aktif
karena kita hidup di masyarakat. Baik, kita bicara tentang ketimpangan. Kita langsung saja ya. Ini definisi paling simpel. Ketimpangan merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Ya, seperti tadi. Satu rumah dalam bentuk gubuk, satu rumah dalam bentuk apartemen yang mewah. Itu jarak atau gap-nya sungguh sangat nyata. Atau juga di satu sisi ada anak yang dia menjadi anjal. Atau anak jalanan yang hari-hari ada di persimpangan dengan peminta-minta. Sementara di satu sisi lain ada anak yang hidup dalam kemewahan. Nah, ini tentu merupakan kondisi yang sangat kontras. Itulah yang disebut dengan ketimpangan. Jadi apabila ada ketidakseimbangan itu sangat nyata di antara golongan masyarakat, maka di situ terjadi ketimpangan. Misalnya anak-anakku kadang ada yang bisa sekolah dengan sangat nyaman, di satu sisi ada yang tidak bisa sekolah, dia terpaksa harus mencari nafkah. Itu juga bagian dari ketimpangan sosial. Jadi Bapak tidak mengharapkan anak-anakku menghafal teks. Yang penting paham. Ketika kondisi yang tidak seimbang, ketika ada kondisi yang kontras, ketika ada kondisi yang sangat jauh perbedaannya, itulah ketimpangan. Di mana? Tergantung. Kalau di ekonomi berarti lihat kaya miskin. Kalau di bidang pendidikan ada yang pendidikannya sangat tinggi, ada yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan. Nah, itu contoh. Tinggal kita lihat di bidang mananya ketimpangan itu terjadi. Sekarang faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi mohon maaf kalau tampilannya harus berubah-ubah karena ada yang baru masuk di Google Meet-nya. Jadi yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, kita juga mengetahui bahwa ada daerah-daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam, ada daerah-daerah yang sangat miskin. Tentu ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di mana dia tinggal di daerah tersebut. Kalau kita lihat di Indonesia, misalnya daerah-daerah yang sumber daya minim seperti di NTT. Itu kan terjadi kadang kemarau panjang, sehingga alam tidak memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Sementara di daerah lain, dia punya sumber daya alam yang melimpah. Ada yang batu bara, ada yang minyak, dan sebagainya. Ini yang juga menyebabkan terjadinya ketimpangan. Kemudian yang kedua, letak dan kondisi geografis. Ada yang daerah subur, ada yang daerah tandus. Itu kondisi geografis, kondisi tentang alamnya. Daerah-daerah yang subur, kalau dalam konteks Indonesia, mungkin kalau daerah-daerah Jawa, tanahnya cenderung subur. Sehingga hampir setiap tanaman yang ditanam menghasilkan secara baik. Sementara di daerah lain, terkadang seperti misalnya di daerah Kalimantan Selatan, daerah-daerah rawa, itu kan kalau ditanami, menunggu, tanahnya itu tidak begitu banyak air. Sementara ketika musim penghujan, air akan melimpah, tentu tanaman nggak bisa tumbuh. Nah, oleh karena itu, ini juga menjadi bagian daripada ketimpangan sosial. Jadi letak atau kondisi geografis juga mempengaruhi. Jadi yang pertama adalah sumber daya alam. Kalau di Kalimantan kan ada batu bara di Kalimantan Selatan.
sementara di daerah lain tidak punya apa-apa. Wajar bila terjadi ketimpangan sosial. Kemudian yang ketiga adalah faktor globalisasi. Globalisasi juga bisa mempengaruhi ketimpangan sosial. Dan saya yakin anak-anak masih paham tentang globalisasi, proses mendunia. Pengaruh-pengaruh globalisasi terhadap masyarakat yang bisa menerima, maka masyarakat itu bisa mengalami kemajuan. Namun juga bisa menjadikan masalah. Nah, ingat yang pertama bahwa globalisasi sebagai peluang dan juga sebagai tantangan. Ini juga bisa mempengaruhi ketimpangan sosial. Ada yang bisa mengakses segala informasi, sementara di sisi lain nggak bisa mengakses apapun. Nah, contoh misalnya ketika di PJJ. Ketika COVID-19 memaksa sekolah harus belajar jarak jauh, sementara geografis Indonesia itu tidak mendukung semuanya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau di kota-kota, mereka mudah mengakses. Tapi di daerah-daerah yang tidak ada jaringan internet, begitu sulitnya dia bisa untuk belajar. Nah, sehingga ini pun bisa menjadi ketimpangan dalam konteks pendidikan. Di kota-kota, dia bisa menikmati pendidikan dengan nyaman, walaupun di masa pandemi dengan PJJ. Sementara di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan sulit untuk akses internetnya, mereka kesulitan. Dan gurunya akhirnya harus datang ke rumah. Dan itu pun tidak bisa optimal karena jangkauan rumah peserta didik bisa berjauhan. Nah, ini dari globalisasi. Kemudian yang keempat adalah kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara umum. Ada kebijakan yang kalau bahasa kita itu sifatnya tidak mengayomi semua orang. Jadi kebijakan yang mengayomi sebagian orang, sementara yang lain tidak mendapat layanan. Ini pun bisa menjadi ketimpangan sosial. Contoh, ketika orang mau hidup sehat, di satu sisi hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa melibatkan kesehatan karena kebijakan yang tidak mengayomi kepada semuanya pihak. Sementara orang-orang lain, kelompok-kelompok lain, dia sulit untuk mengakses kesehatan. Nah, jadi ini juga menjadi masalah dalam kehidupan sosial. Jadi kebijakan publik pun bisa mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial. Karena kebijakan publik yang menyebabkan ketimpangan itu kebijakan publik yang tidak menyeluruh. Artinya kebijakan itu hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Sementara kelompok lain tidak bisa melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu kalau nanti anak-anakku jadi pejabat, apapun namanya, ketika mau membuat kebijakan, maka kebijakan itu harus menyeluruh. Artinya untuk semua lapisan masyarakat, apapun latar belakangnya, apakah dari sisi suku, dari sisi mata pencarian, dari sisi agama, dan sebagainya. Tidak boleh kebijakan itu parsial, hanya untuk kelompoknya saja, sementara kelompok lain tidak. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan. Kemudian yang kelima itu karena perbedaan kondisi demografis. Demografis itu bicara tentang kependudukan. Ketika bicara penduduk, itu banyak aspek. Satu, dari sisi jumlah, terkait dengan kuantitasnya. Yang kedua, terkait dengan karakter, bicara tentang kualitasnya. Nah, itu demografis. Nah, di antara kuantitas dan kualitas, sebetulnya yang paling faktor dominan adalah kualitasnya. Dalam hal ini misalnya ada penduduk yang sangat rajin, ada yang punya semangat kerja keras,
Sementara di sisi lain ada masyarakat yang pemalas, yang tidak mau kerja keras. Nah, ini tentu bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan. Jadi demografis itu bisa juga dilihat dari jumlahnya. Ada penduduk yang jumlahnya sangat besar di suatu daerah, ada yang jumlahnya sangat sedikit. Nah, ini juga jadi ketimpangan. Tapi dalam konteks demografis tadi, yang paling dominan adalah kualitas. Kualitas itu bicara mutu. Nah, ketika bicara kualitas, berarti bicara tentang kepribadian, bicara tentang karakter. Mengapa ada orang yang bisa berhasil dengan sangat baik? Ya, karena mereka punya tadi sikap pantang menyerah, punya jiwa kerja keras. Nah, sementara di sisi lain, dia hanya mengharap belas kasih tanpa mau kerja keras. Nah, akhirnya dalam konteks ekonomi bisa terjadi ketimpangan. Nah, itu kalau kita bicara tentang kondisi demografis yang mempengaruhi dari ketimpangan sosial itu sendiri. Dan selanjutnya adalah faktor internal individu atau kelompok. Nah, ini individunya. Jadi yang demografis dengan individu ini bisa saling terkait. Demografi kan terkait dengan kependudukan. Kependudukan bisa terkait dengan jumlah penduduk. Nah, dan kita sangat memahami penduduk antara Jawa dengan luar Jawa itu komposisinya sangat timpang. Ada yang berjubel kalau di Jawa, ada yang sangat longgar di luar Jawa. Nah, sementara faktor internal individu yang Bapak sampaikan tadi, yang terkait dengan kualitas tadi, ada masyarakat-masyarakat yang punya jiwa kerja keras, semangat kerja keras. Ada juga masyarakat-masyarakat yang kurang, kalau tidak mau disebut misalnya sangat malas dalam menghadapi kehidupan sosial ini. Jadi antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau A, B, C, D sampai F ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Di antara berbagai hal ini, di antara yang 6 ini, sebetulnya faktor yang paling esensial adalah tentang individu itu sendiri. Tentang manusianya, kualitas manusia. Mengapa Bapak menyebutkan kualitas manusia atau individu? Sumber daya alam, kalau manusianya kreatif, dia bisa mengembangkan kemampuan kreativitasnya untuk bisa hidup secara layak gitu. Tapi kalau sumber daya alamnya berlimpah, sementara individunya tidak mampu mengelola dengan baik, ya tentu nggak punya manfaat yang berarti. Nah, itu satu contoh. Mengapa negara Jepang itu masyarakatnya begitu hebat? Produk-produknya juga hebat. Mobil yang ada di jalanan kita, itu mayoritas produk Jepang. Sementara dari kondisi alam, mereka sangat minim. Jepang itu terlalu banyak gunung, sering terjadi gempa. Nah, ditinjau dari sumber daya alam, mereka sangat minim. Tapi mengapa dari sisi ekonomi, mereka lebih hebat daripada Indonesia? Nah, itu tidak lepas dari kualitas individu. Jadi manusianya itu yang paling esensial. Letak kondisi geografis bisa didesain. Kan sekarang ada istilah orang menanam padi pakai hidroponik, nggak perlu tanah gitu. Ditancapkan di tanah, tapi dia bisa dibuat hidroponik dengan air dan sebagainya, dimodifikasi. Dia menghasilkan sebuah istilahnya tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat. Berarti itu nggak ada urusannya geografis sebetulnya. Tapi bagaimana bicara kualitas individu. Pun globalisasi. Nah, tergantung individunya seperti apa. Bisa nggak memanfaatkan globalisasi?
Jadi ini sekali lagi anak-anakku, faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial yang paling dominan adalah tentang individu itu sendiri. Seperti saat ini anak-anakku belajar jarak jauh. Ini kan beda persepsi, beda cara menerapkannya. Ada yang sungguh-sungguh belajar, ada yang ogah-ogahan belajar. Nah, ini tentunya kan hasilnya akan berbeda. Makanya kalau anak-anakku sekarang di kelas 12, dulu kan di kelas 11, nah proses individu itu kan mempengaruhi bagaimana anak-anakku bisa naik di kelas 12. Dan faktanya ada yang akhirnya tidak bisa naik ke kelas 12. Ya karena cara dari individu itu berbeda bagaimana menghadapi sebuah proses pembelajaran. Nah ini sekali lagi kita sebagai manusia harus meningkatkan kualitas diri. Bagaimana meningkatkan kualitas diri? Yang paling esensial adalah dengan ilmunya. Jadi ketimpangan sosial itu bisa kata faktor itu, kemauan kita. Jadi kemauannya itu kuat atau tidak. Nah, ilmu itu menjadi sangat penting. Jadi mau hidup selamat dunia pakai ilmu, selamat akhirat pun ilmu. Nggak ada dibicarakan di situ adalah harta. Nah, oleh karena itu ternyata kualitas individu itu menjadi faktor dominan di antara 6 faktor ini terkait dengan ketimpangan sosial. Jadi kalau anak-anakku nanti menjadi pejabat atau apapun ingin mengatasi ketimpangan, maka sebetulnya yang sangat diperlukan adalah kualitas individu itu. Nah, ini bicara tentang faktor. Kemudian kita bicara tentang bentuknya. Bentuk ketimpangan. Ini ada 6. Ketimpangan kaya miskin sudah cukup jelas, nggak perlu dibahas lagi. Kaya dan miskin itu kan nampak dari simbol yang mereka pakai. Apa simbolnya? 1, bisa dilihat dari rumahnya. Yang kedua, bisa dilihat dari kendaraannya. Yang ketiga, bisa dilihat dari pakaiannya dan seterusnya. Itu simbol-simbol yang dipakai seseorang untuk menunjukkan siapa dia. Jadi kan kita bisa melihat dia tinggal di mana. Nah, di komplek elit kah? Di rumah kumuh kah? Nah, itu kan bisa. Oh, berarti ini bicara tentang kaya dan miskin. Itu tentang ketimpangan. Ada. Makanya yang jadi masalah itu ketika ketimpangan kaya miskin tidak diatasi dengan baik. Sehingga yang kaya bisa semakin kaya, yang miskin bisa semakin miskin. Mengapa kok bisa begitu? Ya mudah saja. Yang kaya punya usaha, dia buka cabang dan sebagainya. Anggap saja kalau dia punya 10 cabang, satu cabang untungnya 100.000, dia dapat keuntungan 1 juta sudah. Sementara yang miskin mau jualan, dia nggak punya modal. Dia paksa jualan untuk berhutang dulu modalnya. Dia nggak punya tempat yang layak, akhirnya jualan ya sembarangan. Setelah itu, kena razia lagi. Hilanglah modal dia. Sudah modal hutang, kena razia, hilang. Nah, ini kondisi ini yang perlu diatasi sebetulnya. Dan ini adalah fakta. Kemudian yang ketiga, pemilik modal dan buruh. Itu sudah itu teori konflik. Kalau masih ingat di perubahan sosial dulu, Karl Marx itu. Pemilik modal, majikan, itu selalu lebih kaya daripada buruh. Karena kan cenderung konsep umumnya itu, pemilik modal itu ingin dapat untung banyak, sehingga kalau bisa buruh itu dibayar murah. Nah ini yang menyebabkan selalu terjadi ketimpangan antara pemilik modal dan buruhnya. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan sudah bukan hal yang rahasia lagi. Pembangunan cenderung konsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga ke arah timur itu kurang. Kemudian ketimpangan di bidang kesempatan. Nah, kesempatan untuk apa? Contoh kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk bekerja.
Nah, yang jadi masalah memang adalah tentang kualitas individu tadi. Karena memang untuk bekerja itu yang diperlukan syarat. Syaratnya apa? Pendidikan. Pendidikannya apa? Minimal SMA. Nah, bagaimana mereka yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan atau berpendidikan tapi di jenjang yang rendah, lulus SD, lulus SMP, sementara dunia kerja memerlukan minimal SMA, sehingga kesempatannya pun tidak bisa sama. Nah, ini ketimpangan dalam bidang kesempatan. Jadi, kesempatan itu terkait dengan kualitas individu lagi. Jadi, kalau anak-anakku bekerja, kan yang ditanya biasanya itu, satu, pendidikannya apa? Makanya pendidikan itu menjadi sangat penting untuk kita bisa akses, nah, memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang lain. Karena orang-orang pengusaha pun, dia nggak perlu rugi kok. Nah, di sini terkadang memang kesempatan itu pun dibuat berbeda. Ada yang memang kesempatan-kesempatan tertentu itu dimiliki oleh kelompok tertentu. Misalnya ada lowongan penerimaan pegawai. Oh, itu nggak dibuka untuk umum, tapi hanya untuk keluarganya saja. Ini juga jadi masalah sebenarnya dalam hal ketimpangan di bidang kesempatan. Kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk akses pendidikan, kesempatan untuk dapat layanan kesehatan, itu memang belum merata di Indonesia. Nah, kesempatan untuk bidang pendidikan pun, walaupun sekarang sekolah gratis, tapi pun masih timbul masalah. Karena apa? Ada orang-orang yang tidak mampu, walaupun sekolahnya gratis, mereka harus beli baju, mereka harus beli buku, mereka harus makan gitu. Kalau soal baju dan buku nggak ada masalah, soal makan. Mereka duduk di bangku sekolah tapi tidak makan. Nah, oleh karena itu mereka berpikir lebih baik saya tidak duduk di bangku sekolah, tapi saya makan. Yaitu akhirnya mereka berkeliaran di jalan-jalan anak-anak untuk bisa memperoleh makan itu. Itu satu contoh. Kemudian ketimpangan juga tentang budaya lokal dan budaya global. Jelas. Yang paling mudah aja kalau ada dua panggung, satu panggung musik panting, satu panggung ya musik pop atau musik yang level internasional. Nah, Bapak yakin kok yang akan digandrungin orang adalah budaya global itu. Yang kemarin istilahnya ada budaya populer lah. Sekarang kan yang lagi ramai Korea gitu. Drakor. Semua Korea. Sementara budaya lokal tertinggalkan. Ini juga menjadi ketimpangan sosial. Yang keenam ada ketimpangan gender. Nah, untuk ini Bapak ingin komentarnya anak-anak. Ada istilah gender di yang 6 ini, ketimpangan gender. Kemudian ada juga jenis kelamin. Tolong dong, siapa yang berkenan memberikan pendapatnya terkait dua konsep tersebut, dua istilah tersebut. Apakah jenis kelamin itu sama dengan gender atau tidak? Bapak beri waktu 3 menit lah. Silahkan. Yang laki-laki atau yang perempuan? Ayo, silahkan. Kita mungkin bicara ini. Bingung, Pak. Kita bicara. Bingung, Pak. Bingung. Bingung gimana? Bingung gimana, Aldi? Di bagian check up, di bagian mana lah? Jenis kelamin, apa sih lah? Enggak lagi. Gender. Ya itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Oh. Oke, siapa yang lain ada yang mau memberikan jawaban? Ini M. Aldi bertanya, apa bedanya gender dengan jenis kelamin? Kemudian ada yang jadi masalah solusi yaitu LGBT. Apa kepanjangan LGBT itu?
Nah, kita flashback dulu. LGBT itu kepanjangannya apa? Halo? Ini masih stand nggak ini? Masih stay ya? LGBT itu Ah, kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. nah, transgender, ada kata gender kan? Nah, sekarang di ketimpangan sosial itu ada ketimpangan gender. Namun di sisi lain, ketika anak-anakku ngisi biodata, ada ditanya jenis kelamin. Itu sama atau beda kira-kira? Coba, gimana? Kenapa nggak transjenis kelamin gitu? Kenapa transgender? Menurut Ulun beda, Pak. Oke, bedanya di mana, Angel? Nah, kalau jenis kelamin itu tertentu kayak laki-laki atau perempuan. Sedangkan gender itu merupakan konsep yang dipergunakan untuk peran dan relasi sosial. Contohnya, contoh nyatanya? Contohnya kalau gender itu kayak pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat peran di posisi perempuan dan laki-laki. Oke. Bapak perjelas ya. Jadi ketika kita bicara jenis kelamin, itu kita bicara tentang ciri fisik manusianya. Wanita punya rahim, laki-laki tidak punya. Kemudian dari sisi kelaminnya pun berbeda. Dari sisi fisiknya pun berbeda. Itu namanya kita bicara jenis kelamin. Yang secara fisik tidak mungkin perempuan bisa jadi laki-laki. Atau laki-laki bisa jadi perempuan. Walaupun ada yang operasi kelamin. Tapi soal rasa, soal sense of-nya di dalam diri, itu nggak bisa didustai. Itu kita bicara jenis kelamin ya. Nah, makanya cenderung wanita itu punya kasih sayang lebih dibanding dengan laki-laki. Karena dia punya rahim, punya kemampuan. Sementara ketika kita bicara gender, tadi yang dibahas adalah bicara tentang peran atau posisi. Jadi gender itu bicara laki-laki dan perempuan dalam konteks kehidupan sosial. Contoh mudahnya seperti ini. Kalau laki-laki bisa jadi manajer, maka perempuan pun bisa jadi manajer. Itu kita bicara gender. Kalau laki-laki bisa jadi bupati, maka perempuan pun boleh dong jadi bupati. Nah, itu namanya kita sedang bicara gender. Jenis kelamin tidak akan pernah bisa disamakan. Tapi kalau gender, bisa. Makanya ada istilah persamaan gender, bukan persamaan jenis kelamin. Nah, jadi kalau persamaan gender adalah persamaan posisinya, aktivitasnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu bedanya gender dengan jenis kelamin. Maka ketika di sini bicara tentang bentuk ketimpangan gender itu, ketimpangan posisi perempuan dan laki-laki. Dalam fakta kehidupan di masyarakat, cenderung laki-laki itu lebih punya akses lebih luas dibanding perempuan. Nah, terkadang memang untuk lokasi, untuk posisi, untuk tempat tertentu, ya mungkin laki-laki lebih banyak. Tapi ketika itu yang terjadi sangat mencolok, contoh misalnya, laki-laki boleh menduduki posisi apapun, sementara perempuan tidak boleh. Nah, itu namanya ketimpangan gender. Tapi kalau misalnya proporsinya antara 90% dengan 80%, itu tidak disebut timpang. Timpang itu ketika perbedaan itu sangat-sangat mencolok. Ya, seperti sekarang misalnya di Taliban gitu, di Afghanistan kan sekarang ada Taliban. Jadi perempuan tidak boleh kerja di luar rumah. Nah, sementara yang boleh adalah laki-laki. Nah, itu satu contoh bentuk ketimpangan gender. Nah, kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, dari pengertian, faktor penyebab, sampai bentuk ketimpangan, ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan?
Silahkan. Ini tadi faktor penyebabnya. Ada 6, bentuk ketimpangannya juga 6. Kalau ketika kita bicara faktor penyebab, ingat ya, penyebab itu menjadikan sesuatu ada. Sehingga ada istilah hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Tidak ada sebab tanpa akibat, dan tidak ada akibat tanpa diawali oleh sebab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Faktor penyebabnya sudah cukup jelas ya. Sumber daya alam, geografis, dan seterusnya. Silakan. Tidak ada? Oke. Ini tadi penjelasan dari yang bentuk ketimpangan ya. Jadi kalau ingin melihat golongan kaya miskin, secara umum adalah dari sisi tempat tinggal. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah hampir 1 jam. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada, Pak. Tidak ada. Cukup jelas ya? Oke. Oke. Sekarang Bapak akan mereview lagi. Ini kan kita bicara faktor yang mempengaruhi. Bisa juga dikatakan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Ketimpangan tadi adalah perbedaan yang sangat mencolok dalam kehidupan masyarakat yang terlihat sangat jelas di antara kelompok-kelompok atau golongan-golongan masyarakat. Nah, kalau misalnya bicara tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, kalau yang Bapak tanyakan adalah bicara tentang kebijakan publik. Kebijakan publik seperti apa yang menjadi faktor penyebab ketimpangan? Silakan. Adakah yang bisa mengingat dari penjelasan tadi? Oke, silahkan. Kita akhiri sampai 8.45 ya, masih ada 7 menit lagi. Nggak ada suaranya? Wah, ini jadi pemain tunggal Bapak di sini. Silahkan. Tidak ada? Wah, ini jadi silent semuanya. Jadi takut Bapak. Jangan-jangan on aja ini HP-nya. Orangnya nggak ada di tempat ini. Nah, inilah kelebihan dari PJJ virtual. Kelebihannya adalah kita bisa meninggalkan jauh dari peralatan. Kita bisa lakukan aktivitas yang lain. Tapi tetap on. Terdetek on gitu. Atau apakah ini kelebihan atau kekurangan gitu ya. Oke, silahkan. Oke, kalau begitu Bapak akan review kembali tentang materi kita di pagi hari ini. Kita bicara tentang ketimpangan sosial, bahwa ketimpangan adalah kondisi keadaan yang mana terjadi ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan itu sangat kontras.
di antara kelompok atau golongan masyarakat. Ya, misalnya ada yang rumahnya itu seperti istana, sementara yang lain rumahnya dari kardus. Nah, itu bentuk ketimpangan. Faktornya ada 6 yang mempengaruhi. Bisa karena sumber daya alam, ada yang sangat berlimpah alamnya, ada yang sangat miskin dari sisi sumber daya alam. Kemudian bisa juga letak dan kondisi geografis. Letaknya di mana? Apakah di daerah yang subur kondisi geografisnya atau di daerah yang gersang? Kalau yang subur tentu mudah bertanam, bercocok tanam dan sebagainya. Sementara tanah yang gersang tentu akan sulit bisa memperoleh hasil. Kemudian juga karena faktor globalisasi. Ada yang mudah mengakses globalisasi, ada yang tidak tersentuh oleh globalisasi. Itu pun menjadi ketimpangan. Kemudian kebijakan publik, ada yang mengayomi golongan tertentu, sementara yang lain tidak terayomi. Itu pun bisa menjadikan ketimpangan. Yang satu boleh usaha, yang lain tidak. Gitu. Kemudian kondisi demografis juga terkait dengan kependudukan. Ada yang jumlah penduduknya sangat banyak, ada yang sangat-sangat sedikit. Dan yang terakhir, faktor internal individu atau kelompok. Terkait dengan kualitas individunya. Dari 6 ini yang paling esensial adalah kualitas individu. Jadi sekali lagi Bapak meminta tingkatkan kualitas individu. Kita sekarang sedang hidup di zaman digitalisasi. Kata orang sih hidup di teknologi 4.0. Jadi 4.0, 4.0. Yang semua kehidupan, semua aktivitas dalam kehidupan sudah beralih ke digitalisasi. Mau cari makan tinggal pencet tombol, mau kerja tidak perlu ke tempat kerja. Nah, itu satu contoh. Nah, sehingga yang diperlukan adalah manusia yang berkualitas, yang mampu menganalisis data-data. Sekarang basisnya itu. Jadi anak-anakku silahkan tingkatkan kualitas individu agar nantinya bisa akses dalam dunia kerja di dunia digital. Kemudian bentuk ketimpangannya juga ada 6. Ketimpangan antara kaya dan miskin. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Ketimpangan dalam bidang pembangunan. Ada yang pembangunannya serba lengkap, ada yang tidak memperoleh jatah pembangunan. Ada juga ketimpangan dalam kesempatan dalam hal apapun ya. Kesempatan dalam akses pendidikan, kesempatan dalam akses layanan kesehatan, kesempatan dalam berusaha, kesempatan dalam bekerja, dan sebagainya. Itu pun masih terjadi ketimpangan. Orang kaya lebih mudah mengakses kesehatan dibanding orang miskin. Itu contoh. Ketimpangan budaya lokal dengan budaya global. Nah, pengaruh budaya global hampir-hampir membunuh budaya lokal. Budaya lokal hampir punah. Sementara budaya global semakin kuat seiring dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah ketimpangan gender. Laki-laki perempuan dibatasi aksesnya. Nah, dan ini masih cenderung ada di tempat kita. Jadi yang perempuan bolehnya hanya ABC, sementara laki-laki boleh menduduki posisi A sampai Z gitu. Itu kan sebuah kesimpangan antara ABC dengan A sampai Z. Ketimpangan gender, bukan ketimpangan jenis kelamin. Jadi lebih ke akses antara laki-laki perempuan, dia diberi hak akses sama enggak dalam setiap posisi yang ada di dalam kehidupan sosial. Ini anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan tepat jam 8.45. Ya, karena kalau virtual nanti lama-lama bisa terkait dengan kuota juga. Nah, oleh karena itu Bapak akhiri
Sekali lagi mohon Bapak dengan sangat nama-nama yang di awal tadi Bapak sebutkan yang hadir di forum ini untuk segera menyampaikan tugasnya. Dan yang lebih esensial terkait dengan ulangan ini. Ada ulangan KD1, ulangan KD2. Dan yang lebih tragis tadi ulangan KD2 itu malah lebih banyak yang belum mengikuti. Kalau KD1 hanya dari 12 IPS 3 ada 3 orang. Habibah, M. Askafadi, dan Selma. Sementara KD2, IPS 1, IPS 2 juga ada tambahan itu Aditya, Dina Amalia, M. Reza, Yandi. IPS 3 ada Alif Rahman, Habibah, Nurrahmania, dan Wulan. Jadi tugas yang belum tetap punya tagihan. Karena penilaian kita sifatnya adalah objektif, nilai tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Kalau Bapak memberikan 3 tugas, berarti pembaginya adalah 3. Kalau yang dikerjakan 1, berarti nilai dari 1 itu dibagi dengan 3. Nah, itu objektivitas. Jadi siapa melakukan apa, dia akan memperoleh apa sesuai yang dia lakukan. Sebelum Bapak akhiri, tolong di-on-kan kameranya. Akan kita screenshot sebagai bukti bahwa kita sedang melakukan pembelajaran virtual. Dan semoga kita segera mendapat izin untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka di kelas. Sehingga proses belajar bisa lebih efektif dan juga lebih efisien. Demikian juga terkait dengan pemahaman anak-anakku terkait dengan kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai. Sehingga kalau PJJ itu cenderung kalau ini kan dari verbalisme. Verbalisme itu banyak omong. Gurunya yang banyak omong. Tadi diminta pendapat pun hanya 1-2 orang yang menyampaikan. Oke, ini yang belum di-on-kan, Siva Mawadah. Kemudian Siti Nurfaizah, Yohlifa, Happy Miranda, Gusti Fitri Nur, Rafli Arsa. Silahkan. Kita akan ambil screenshot-nya. Oke. Rafli Arsa, Ehwan Maulana. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik. Perlu Bapak sampaikan, kemungkinan di awal Desember kita akan melakukan penilaian akhir semester atau yang disebut dengan ulangan semester. Silahkan siapkan diri sebaik mungkin agar nanti bisa juga memperoleh hasil yang maksimal. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu patuhi protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.